Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semua, balik lagi nih sama kita di Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, masih di episode di bulan Oktober ini, berarti kan memang episode ini masih episode spesial karena kita ikut kompetisi podcast Han. Dan seperti yang sudah ada di episode sebelumnya, kita ini alhamdulillahnya lolos ke 20 besar nih kan, kemarin terakhir top 50 itu sudah diseleksi dan sekarang alhamdulillah kita masuk ke top 20. Next seleksinya adalah top 5 ya. Iya, nanti akan top 5 itu akan langsung tampil di final ya, di 1 November di live podcast gitu. Dan pertama-tama mungkin kita mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah support kita, dan mungkin terutama untuk pihak podcast Han dan Buat Hancur kali ya. Dan Spotify juga. Spotify yang udah ngadain ini. Jadi kita bisa, ya kita pun sebenarnya nggak nyangka ya bisa sampai sejauh ini. Paling nanti di episode kali ini kita akan bahas beberapa series dan film seperti biasa yang akan tayang, cuman ini akan tayang di bulan November nanti. November ya, sepanjang November ya. Dan ya itu tadi kan memang biasanya kita ngasih rekomendasi baik dari series maupun film. Dan ini ya seperti biasa untuk bulan November nanti kita akan kasih juga. Langsung aja kali ya. Oke. Langsung kita mulai aja rekomendasi. Kita belum perkenalan lagi, gue Billy dan gue Kali, dan silahkan nikmati konten ini. Let's nerding it out. Oke, untuk pembahasan pertama ini sekarang kita kayaknya bahas series. Dan seriesnya sebenarnya kita udah cukup tahu karena kita ngikutin Val. Series yang mau kita bahas ini adalah Cobra Kai season 6 part 2. Oh iya, part 2 karena memang part 1-nya udah tayang bulan Juli ya? Iya, bulan Juli kemarin. Dan memang sebenarnya kita udah ngikutin ini dari season 1. Dan kan, memang season 6 ini, season 6 part 2 ini akan jadi series finalnya kan? Ya, jadi ke final dari keseluruhan series Cobra Kai. Iya, paling untuk ceritanya kalau yang belum nonton part 1-nya kemarin kan spoiler ya, ini ya kita jelasin dikit aja sih. Paling kan ini, jadi kan memang kan di part 1-nya kemarin itu nyeritain persiapan dari si Daniel sama si Johnny untuk mempersiapkan timnya untuk ikut kejuaraan karate ya. Mereka kan sekarang udah pakai nama Miyagi-Do ya. Untuk mempersiapkan mereka untuk kompetisi Sekai Tekai. Itu yang kayak kejuaraan karate internasional gitu sih. Dan ya kan maksudnya di part 1 kemarin terakhirnya ya udah persiapannya udah selesai, udah dipilih kontingen-kontingennya siapa aja. 5 nggak salah ya? Apa 6 sih? 5 ya, 5 udah kepilih siapa aja. Dan ya nanti mungkin di part 2 ya memang sudah langsung bahas di kompetisi Sekai Tekai-nya ya. Dan kayaknya itu 6 deh, 6. Nah ya 6 kan. Dan ya prediksi gua sih sebenarnya di part 2 ini kan akan jauh lebih intens ya, karena emang kan kalau kemarin persiapan ini akan full jelasin kompetisinya ya. Dan kalau berkaca dari season sebelumnya, setiap kompetisinya kan dulu yang gue inget banget di season 4 kompetisi yang All Valley-nya kan emang yang ditunggu-tunggu banget tuh. Nah, dan ini kan stakes-nya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi kayaknya akan seru nih. Dan ya mungkin bahas villainnya sedikit, kan ternyata Cobra Kai-nya balik lagi. Si John Chris ternyata balik lagi kan. Dan ya itu tadi yang mengejutkan, ternyata si Tori pindah kubu lagi kan. Mungkin gini aja deh, kita kan mungkin ada yang masih belum nonton series Cobra Kai. Mending kita ceritain kenapa series ini bakal menarik untuk nonton di keseluruhannya gitu sih. Kira-kira kenapa orang yang belum nonton itu perlu nonton series ini? Menurut lu gimana? Kenapa yang menarik dari series ini secara keseluruhan? Sebenarnya kan kalau pribadi gue suka series ini tuh awalnya karena gue pikir tuh awalnya kayak ini series tentang karate tuh bakal se bagus apa sih. Dulu pas pertama lihat trailernya nggak langsung nonton tuh gue, tapi gue lihat banyak yang wah bagus, terus klipnya ada lah di YouTube, jadi penasaran. Dan pas gue nonton kayak wah
unik juga ya, bagus juga ya. Padahal sebenarnya secara cerita kan sebenarnya kalau Simple ya dramanya tentang masalah karate nih yang dari zamannya Johnny Lawrence sama Daniel LaRusso yang dari dulu zaman SMA, sekarang mereka udah gede. Ternyata anaknya malah sama gitu ya. Mengalami hal yang mereka lalui dulu gitu loh. Soal karate ini. Dan ya itu tadi sebenarnya kalau lo lihat masalah itu sebenarnya kayak ya udah ini tentang dunia karate aja, simpel, tapi nggak tahu gimana, maksudnya saking mungkin ya itu menariknya penulisannya adalah konflik ini tuh dibikin seru aja. Iya, mungkin daya tariknya untuk misalkan kalian belum tahu karate gitu, mungkin daya tariknya adalah cerita ini tuh banyak menceritakan ini sih, gimana kayak di umur-umur muda gitu, ketika di umur SMA gitu kan banyak terjadi semacam kayak persaingan, bullying gitu. Ini tuh yang dan ini membuat yang ini menarik itu adalah kayak gimana sih kita mengatasi bullying itu dengan cara di sini, dengan contohnya dengan karate. Dan cuman yang penting kayak yang menarik juga adalah dengan belajar karate cuman lu jangan jadi yang ngebully gitu. Menurut gue tuh kalau dari gue yang agak dapetnya itu sih. Betul, kayak kan di sini karate tuh sebagai way of life gitu kan sih. Iya. Cara, dan ada dua kubu yang berseberangan kan, beda ideologi sebenarnya, yang walaupun sebenarnya ada point of view-nya sebenarnya dari dojo Cobra Kai-nya pun ada point of view yang bener sih. Iya, bener. Tapi nggak seluruhnya. Iya, memang dua-duanya sebenarnya punya poin yang bener juga sih. Kalau Miyagi-Do kan jelas dong. Dan mungkin gini ya, lanjutnya kita bahas, kan ini udah series final nih. Menurut lo selama kita nonton series ini momen favorit lo apa? Oke, gue dulu ya. Iya. Momen favorit gue sampai sekarang itu masih school fight-nya di final season 2. Itu bagus banget sih. Itu masih the best fight scene-nya Cobra Kai. Iya, well choreograph banget ya. Well choreograph, dan gimana ya? Kalau pas gue nonton tuh kayak wah, situasinya lagi di sekolah tuh bener-bener chaos berantem gitu. Kayak seru banget sih. Mungkin gue membayangkannya kayak seru banget nih, walaupun sebenarnya kan mungkin kalau kejadian benernya ya bakal kayak gitu. Cuman ya kita yang nonton seru banget nih gitu. Dan akhirnya pun kayak wah, akhirnya kayak gitu, gantung. Cukup inilah. Nah, kalau lu gimana? Sebenarnya gue mau ngomong yang itu juga, cuman udah diambil. Mungkin menurut yang nggak kalah bagus juga menurut gue adalah endingnya season 3 yang ketika merekanya langsung bareng-bareng, kayak tadinya dua kubu yang berseberangan terus datang bareng-bareng. Kayak udah kayak mereka tuh ternyata tuh set aside their differences. Iya, untuk satu tujuan gitu. Terus terus soundtracknya juga bagus sih, jadi makanya gue ngelihatnya kayak bagus nih momennya gitu. Mungkin momen favoritnya itu sih. Dan mungkin bahas itu kan tadi momen favorit. Untuk part 2 ini nanti season 6 part 2 nya ini, nggak tahu, di internet tuh udah mulai banyak spekulasi kayak nanti akhirnya bakal gimana sih, fan teori gitu. Udah banyak ini sih. Dan mungkin yang jadi menarik tuh bahas kan tadi favorit momen. Kalau karakter favorit siapa? Kalau gue sebenarnya agak bingung sih antara dua karakter favorit gue, antara Robbie Kin sama Hawk. Oke. Cuman mungkin kalau suruh milih mungkin gue lebih ini kali ya, Robbie kali ya. Gue suka karakter Robbie ini adalah karena dia sebagai journey karakter itu kayak gue suka aja sih. Tadinya tuh dia memang kan anak sekolah, dia sebelah sama bapaknya si Johnny. Terus ternyata diajarin Miyagi-Do, berubah. Tapi ternyata karena masih punya isu akhirnya dia sempat jahat lagi. Terus akhirnya sekarang udah baik lagi. Maksudnya secara journey karakter tuh komplit ini banget sih, dinamis dan menarik banget sih. Hawk juga sebenarnya nggak kalah menarik banget sih, dia journey karakternya dari yang dibully terus jadi yang membuli, terus akhirnya ya udah sekarang udah bener lah gitu. Kayak journey-nya menarik juga sih kalau gue. Kalau dulu mungkin gue ngebahasnya tuh suka bilang Robbie ini kayak gue nganggapnya dia kayak anakinnya gitu lah. Iya kayak, sih, benar. Dia tadinya chosen one, tapi ternyata turn to dark side lah, istilahnya gitu ya. Iya, vibe-nya mirip lah ya. Vibe-nya mirip. Nah, tapi mungkin itu dua karakter kita tuh gue suka lah, salah satu favorit, maksudnya favorit gue juga. Tapi ya kalau gue sendiri favorit gue itu adalah ini Miguel Diaz.
karena gimana ya, dari awal kan memang ceritanya untuk si emang karakter pertamanya dia nggak sih? sebenarnya karakter utamanya harus Iya, Johnny Lawrence maksudnya- atau ini kan. Tapi kan pertamanya menceritakan Johnny Lawrence dan si Miguel ini. Iya, dan si Miguelnya, dan dia kayak di season 2 itu sempat cedera parah dan akhirnya bisa comeback lagi. Iya. Dan maksudnya di season di Alpha yang terakhir kan dia cedera jadi nggak lanjut tuh. Nah menurut gua nanti di season 6 ini adalah redemption arc-nya dia kayak bakal dia lagi nih yang menang menurut gua ya, kayak lu berspekulasi gitu. iya spekulasi gua Oke, itu. oke. Jadi kayak ya ini gue sih pengennya seperti itu. Dan ini ya mungkin just info aja, franchise si Karate Kid ini dia mau punya film baru loh. Oh iya tahu gua. Yang dibintangin sama si ini Daniel LaRusso-nya balik lagi, Ralph si Macchio. Ralph Macchio sama Jackie Chan. Oke, jadi mungkin bagi yang belum tahu, kan Jackie Chan juga sempat Bikin remake-nya. yang sama Jaden Smith kan. Iya. Nah, ternyata kan kayaknya mereka satu universe berarti dong. Iya. Dan ini akan bikin film Karate Kid baru lah. Iya gitu. Dengan karakter utama protagonisnya yang baru juga. Ya jadi kurang lebih gitu. Jangan lupa ditonton dah series Cobra Kai ini. Dan ya final seasonnya, dan terutama bagi yang nonton nanti kasih komentar kalian terhadap series itu bagus enggaknya. Oke? Oke deh. Oke, buat pembahasan selanjutnya kita bakalan bahas film nih. Dan film yang akan kita bahas ini adalah film dari Disney, yaitu Moana 2. Oke, berarti Another Disney Princess ya? Betul. Dan untuk film ini akan dijadwalkan tayang untuk jadwal internasionalnya itu di 27 November. Oke, di akhir November berarti ya? Iya, dan untuk cast-castnya balik lagi sih cast dari film pertamanya, kayak Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Aldi Carvalho, terus ada Temuera Morrison juga. Oke. Iya, Ya, cast ya Maui, Iya, si Moananya balik-balik lagi lah ya. Dan kalau sempet nonton trailernya itu sepertinya si sequelnya Moana ini bakal menceritakan kembali perjalanan Moana, istilahnya petualangan barunya Moana yang harus discover. Kan kalau tahu kan dia tuh kayak tinggalnya di kepulauan-kepulauan gitu kan. Iya, karena memang menceritakan maksudnya kayak bukan mitologi sih, kayak cerita rakyat, cerita rakyatnya. kebudayaannya si orang apa namanya? Samoa. Iya. Jadi kan ya mereka kan di kepulauan-kepulauan gitu. Nah, yang gue tonton dari trailernya itu, jadi si Moananya ini kayak dapat petunjuk gitulah dari god-nya, dari salah satu dewanya, bahwa ada nih satu pulau yang tersembunyi yang nanti kalau itu pulaunya ditemukan bisa menghubungkan Pulau-pulau yang lain. Jadi kayak people dari pulau-pulau lain itu bisa maksudnya bisa berhubungan lah sama mereka gitu. Premisnya Disney banget sih. Iyalah. Dan ya seperti biasa dengan adventure baru, pastinya si Moana itu akan perlu bantuan Maui. Oh iya, karena petualangannya lagi. makanya balik lagi. Dan bedanya di sequelnya ini, si Moana itu kan kalau di film pertamanya Moana tuh petualangannya sendiri kan. Jadi dia sama peliharaannya tuh sama Maui yang peliharaannya tuh yang babi ya. Iya. dan sama Mauinya kan. Nah, kalau Iya. boleh lihat trailernya sepertinya sih nanti dia tuh si Moananya perginya tuh ada grupnya, ada teman-temannya beberapa. Tapi Mauinya ikut lagi juga pasti. Iya. Nah, ini menarik kalau bahas si franchise Moana ini. Dia sempat mau ada live actionnya nggak sih? nah iya betul. Dulu yang gua ngeh banget adalah kan habis film pertamanya sempat beberapa tahun, terus gue lihat waktu itu video announcement-nya tuh si Dwayne Johnson langsung kayak ya dia akan mengerjakan proyek live action Moana-nya. Oh gitu ya. Iya, makanya gue tuh sempet ngehnya itu mau ada live actionnya. Malah yang duluan pengumuman itu malah si film Moana 2-nya ini ya. Yang Ya, di pengumumannya bukannya belum lama nggak sih? di 2023 kan nggak salah tahun ini. Oh iya, berarti baru banget dong pengumuman. Iya, tapi maksudnya mungkin developnya udah lama kali ya. Iya, Nanti kalau koreksi aja kalau kita salah.
dan itu akan tayang di November ini berarti kan. Nah, balik lagi mungkin bahas tentang Moana ya. Moana itu kalau lu sendiri yang paling favorit dari, maksudnya yang paling lu suka lah dari, ingat lah dari film Moana ini apa? Kalau gue jujur ini sih apa, soundtracknya. Dan kalau gue iya sama, gue paling inget itu ya Dwayne Johnson nyanyi sih. Iya sih, kayak wah ternyata bisa nyanyi. Iya. Ya. Maksudnya not bad lah, suaranya bagus juga. Iya, dan maksudnya gue merasa si aktor The Rock itu dia tuh kadang kemampuan aktingnya kurang digali. Maksudnya kan dia banyak memerankan peran-peran yang mirip lah. Dan ketika tahu dia bisa nyanyi itu kayak ternyata The Rock tuh bisa gini loh, bisa kemampuan aktingnya bisa dieksplor banget gitu. Dan gue seneng sih ngeliat dia bisa kayak bisa ada skill lainnya gitu ya. Dan mungkin bahas lagi terkait Moana 2 ini. Menurut lu sendiri kenapa dibikinin sequelnya sih? Kira-kira alasannya? Iya sih sebenarnya kalau sebenarnya gue juga sempat mempertanyakan itu sih pas di announce. Emang perlu dilanjutin ya. Cuma kalau dari tadi premis yang lu bilang, menurut gue memang secara cerita karena masih bisa banget dieksplor sih. Terutama kan yang tadi lu bilang kayak ternyata ada pulau-pulau yang belum menyatu nih. Ini mau dibuat, maksudnya mau dipersatukan gitu loh. Ya jadi memang potensi ceritanya ada dan cukup solid. Ya mirip-mirip sama cerita Frozen ke Frozen 2 kan sebenarnya pertanyaannya sempat ada yang sama kan, pertanyaan kayak gitu. Emang perlu sequel ternyata, tapi dari segi cerita bisa loh ternyata ada cerita yang digali. Dan kalau lihat dari penjelasannya tadi menurut gue cukup make sense lah kenapa dibuat film kedua ini. Dan ya mungkin balik lagi kalau untuk kan Moana ini Disney Princess juga, tapi kan sebenarnya bagi yang belum tahu Disney Princess tuh filmnya mungkin yang banyak yang terkenal ya film pertamanya aja, dan sequel-sequelnya tuh banyak yang nggak seberhasil. Bahkan banyak yang nggak ditayang bioskop, langsung ke channel Disney atau langsung ke DVD. Dan gitu. yang mau gue tekankan mungkin nggak seberhasil film pertamanya. Iya. Kayaknya kalau itu mungkin ya, soalnya kan memang karena pasti plan awalnya bikin satu film dulu. Tapi terus ternyata wah mau bikin lagi, akhirnya bikin sequelnya gitu. Ya kan. tapi keputusan Disney bikin ini dan tayang di bioskop sih menurut gua maksudnya adalah mereka udah cukup yakin sih. Dan ya balik lagi mungkin film ini akan tayang dan jujur mungkin menurut gua kayaknya ini sih akan bagus-bagus aja gitu, dan akan deliver juga lah. Tapi ya balik lagi untuk mereview film ini kan pasti nanti harus tunggu filmnya keluar lah. Iya, jadi ya tinggal tunggu tayangnya nanti di akhir November di akhir November. Dan nanti kalian bisa tulislah komentar kalian terhadap film ini gimana. Suka apa enggaknya kalian untuk sequelnya Moana ini. Oke. Nah, sebelum lanjut bahas rekomendasi selanjutnya, gue minum dulu ya. Wah, gantian nih gue. Iya. Kan kemarin lu yang minum duluan, nih sekarang gue. Udah beli ternyata ya. Iya. Dan ini apa? Teh poci kan? Iya. Teh poci instan powder. Balik lagi gue minum es teh poci instan powder, cuman yang gue minum ini adalah kan kemarin gue nyobainnya yang teh tarik gula aren. Nih sekarang gue nyobainnya itu yang rasa yang vanilla pandan vanilla yang ada selasihnya. Ya kemarin kan ya gantian gitu nyobain juga gitu kan, gue kemarin belum nyobain yang ini. Gimana rasanya menurut lo dengan ada selasihnya? Ya enak sih, maksudnya kan biasanya kan cuman es teh biasa, ini sekarang es teh sachet terus ada selasihnya tuh jadi lebih enak lah, lebih seger. Nah, lu ada nggak buat gue nih? Masa lu doang yang minum? Ya, dan nggak, tadi gue beli dua juga, tenang. Cuman nih, ya kayak kemarin gue belinya yang satunya lagi beli yang teh tarik gula aren. Ini yang teh tarik gula aren. Dan belum pernah nyobain lo? Belum sih, gue baru nyobain yang ini kemarin. Oh, ya udah, sekalian gue cobain aja ya. Ya udah. Dan iya ini enak nih, soalnya langsung pakai. Iya, langsung seduh pakai air dingin kan. Makanya tadi cepat sebelum tag gue bikin langsung seduh pakai air dingin. Harusnya masukin gubetnya dulu apa air dingin dulu ya? Sama aja deh. Sama aja ya.
Ini kita gantian aja nih, gue lupa bawa sendoknya, gantian lagi. Apa? Oke, ada airnya ada nih. Oke, langsung seduh karena mudah ya. Langsung seduh aja. Wah, sebenarnya kalau ada es lebih enak sih. Iya. Tapi nggak apa-apa, gini juga enak. Minum dulu. Tutup dulu dong. Oke, teh tarik gula aren. Kita cobain dulu. Cobain ya. Mantap. Kan kita udah nyobain dua-duanya nih. Lo lebih suka yang mana? Yang selasi atau yang Sebenarnya gula suka aren? dua-duanya, tapi Beda ini ya. beda kondisinya. Kalau lagi emang aus butuh yang kayaknya lebih menurut gue lebih seger yang vanilla. Pandan vanilla ya, tapi iya. yang ini tuh lebih kayak creamy gitu loh. Jadi kadang kalau emang mau susu yang manis-manis ini lebih cocok. Iya sih. Iya, tapi tetap dua-duanya sih apa namanya udah gampang dibikinnya. Ya seger lah buat jadi minuman dan ya balik lagi ini Harganya murah, murah. harganya murah kan. Ya, dan terutama yang khusus ini yang pandan vanilla ini, dia teh pertama yang ada tekstur selasinya. Iya, yang dari selasi. Iya, makanya enak sih. Nah, Mantap lah ya si teh poci bikin gini. benar-benar Iya. segerin-segerah lah ya. Iya. Mantap. Ayo kita sebut lagi lah tagline-nya. Es teh poci Es teh poci instant powder. powder segerin segera. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita bakal bahas series lagi nih. Series dari film yang cukup fenomenal juga sih. Ini kita mau bahas Series spin-off lah ya. Ya, series spin-off dari Dune, yaitu judul seriesnya adalah Dune Prophecy. Iya. Ya, itu tadi ya, dia spin-off dari Universe Dune. Ya, yang udah ada kemarin filmnya itu Udah dua kan? dua ya, kayak yang film pertamanya itu 2000 berapa ya? 22 ya? Kayaknya dua-dua deh. 2022, terus film keduanya kemarin baru tahun ini. Tahun ini juga 2024. 2024. Dan salah satu film favorit gue juga sih di tahun ini ya. Iya. Untuk film dunia. Nah, tapi balik ke series lagi, kan ini. series ini. Nah, ini spin-off-nya. Oh, bentar, kita kasih tahu dulu tayangnya kapan kali ya? Iya, Tayang di bulan November. Dia itu akan tayang di di tanggal 17 November. Kita episode pertamanya premier. Iya, di HBO Go. Oke. Dan untuk cast-castnya sendiri, ya sebenarnya cukup oke lah ya. Lumayan. Ada Mark Strong, Oke. terus ada Travis Fimmel, yang ini sih dia terkenal dari series Viking. Oh, kayaknya gue tahu deh. Iya. Ya. Terus Iya. ada aktor Inggris cewek, Emily Watson. Yang di posternya ya, Man. Iya, Iya. yang di posternya. Terus ya masih banyak lagi sih cast-castnya. Untuk premisnya sendiri itu, dia itu berlatarnya beratus-ratus tahun sebelum event cerita Dune. Itu dia akan menceritakan mengenai origin story-nya si ini organisasi perempuan yang lu lihat di filmnya, namanya ini Gue lupa namanya. Jenny Besseret. Ya, itu. Aduh, gue lupa, beneran lupa namanya. Jadi akan menceritakan mengenai origin story-nya si Jenny Besseret itu. Oke, menarik juga nih ya. Karena mungkin kalau Kok Jenny Bene Gesserit? Kebalik ya, Bene Gesserit. Nah, maksudnya kan ini berlatarnya itu tadi sebelum peristiwa Dune. Nah, uniknya dari organisasi ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau kalian nonton Dune kan organisasi Bene Gesserit ini kan diisinya sama perempuan-perempuan, dan rata-rata itu anggotanya itu mereka itu kan di Dune itu ada great houses. Iya, itu. Iya, ada banyak great houses. Nah, banyak tuh anggota dari Bene Gesserit itu nikahin perwakilan dari nikahin orang dari great housesnya gitu. Dan sebenarnya kalau untuk tujuannya mereka sendiri adalah mencari chosen one-nya juga sih, jadi kayak si Mesayahnya. Ya kayak di film Dune juga dong. Iya, cuman versi mereka. Namanya itu, istilahnya itu susah sih bacanya ini.
Kwisatz Haderach. Bahasa ini lah ya. Iya, jadi kayak semacam mereka mencari chosen one-nya mereka lah gitu. Dan jadi bahas film Dune dikit ya. Jadi bedanya itu kan si ibunya Paul Atreides kan anggotanya iya betul. Iya, tadinya anggotanya Jenny Besseret juga. Cuman technically di film kedua dia tuh kayak ya semacam berkhianat lah karena dia percaya chosen one-nya itu si Paul. Sementara si Jenny Besseretnya enggak kan. Si Jenny Besseretnya itu enggak percaya. Maksudnya bukan dia lah gitu. Makanya ya cukup unik juga sih. Dan organisasi ini memang kayak semacam kayak apa ya, dia tuh ya mengontrol juga sih di universe, powernya cukup besar lah di universe Dune ini gitu, karena dia kayak resource-nya besar terus maksudnya dia kan kayak utusannya kan tinggal menikahi Great Houses banyak gitu kan, berarti kan dia secara organisasi powernya reach-nya besar gitu loh. Kemampuan maksudnya yang di organisasi yang berdampak lah ya istilahnya. Betul. Nah, tapi balik lagi kan ini berhubungan maksudnya memang di universe yang sama dengan Dune kan, dan tapi kan ini kejadiannya itu tadi jauh sebelum, gue lupa sih berapa ratus tahun sebelumnya. Nah, tapi maksudnya hubungan sama film Dune-nya itu selain apakah cuma karena organisasinya sama atau gimana? Mungkin kalau ya sebenarnya kan menceritakan origin story si organisasinya sendiri dan ancestor-nya juga nggak sih berarti? Iya akan menceritakan dinamika Great Houses yang ada di Dune tuh gimana. Kan sebenarnya kan kalau kalian nonton Dune itu kan kayak semacam Great Houses-nya kan kayak semacam berantem sendiri gitu kan. Kayak menentukan, istilah berantem untuk menentukan siapa yang menguasainya gitu. Betul. Dan sebenarnya ini kalau gue lihat trailernya memang sebenarnya ujung-ujungnya konfliknya ya akan mirip-mirip sama Dune sih. Mungkin akan menciptakan awal mula konfliknya kali ya. Jadi kayak semacam kayak Great Houses-nya saling berantem, terus tetap ada planet Arrakisnya ada lagi, karena kan memang planet Arrakis kan sumber tenaga, sumber apa? Spice-nya kan Spice ya. Itu kan sumber energinya untuk yang dimainkan, yang untuk travel luar angkasa kan perlunya itu. Jadi kayak sebenarnya konflik utamanya itu masih sama, politiknya sama lah gitu. Mungkin saat ini akan menceritakan awal dinamika politiknya kali ya. Malah mungkin antara Great Houses yang ada di kayak universe Dune. Akan lebih banyak bahas politiknya nggak sih, kan kalau misalkan di Dune kan politiknya jelas ada tapi ada perangnya juga kan. Nah kalau ini mungkin akan jauh lebih bahas politiknya. Jadi ya sebenarnya kayak universe Dune nih gabungan antara universe semacam ya, gua menangkapnya kayak gabungan dari Game of Thrones dan Star Wars sih. Oke, ya. Paham. Dan itu tadi. Karena kan mungkin ekspektasi dari film Dune kan jadi tinggi ya. Karena menurut gua pun film Dune salah satu film terbaik juga lah di tahun ini. Nah, mungkin ekspektasi dari film ini pun juga tinggi kali ya. Series ini juga tinggi ya, karena itu tadi franchise film Dune ini kan sudah dibuat sepanjang 2 film ini sudah bagus, dan ekspektasi kesini pasti tinggi sih. Betul. Ya, berarti nanti kalian jangan lupa aja ya, terutama bagi yang ngikutin Dune kayaknya dan penasaran sih, perlu ditonton sih series ini. Nanti kalian bisa tonton di HBO Go, dan ya seperti biasa jangan lupa komentar kalian mengenai series ini gimana. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir kita. Seperti biasa adalah konten dari Indonesia, konten lokal. Ya, dan di segmen kali ini kita akan bahas film Indonesia ya yang berjudul Jika Esok Ibu Tiada. Oke, ini film ini lagi ya, film dari judulnya film drama lah, film drama keluarga lah ya. Betul. Dan ya mungkin yang cukup menariknya dari film ini tuh kalau lihat cast-castnya sih, karena cast-castnya cukup familiar lah. Castnya ada, mungkin boleh sebutin cast sendiri ada Christine Hakim, Adinia Wirasti, Fedi Nuril, Amanda Manopo, Yasmin Naper, sama Slamet Raharjo. Oke. Dan banyak aktor-aktor kelas ini semua lah. Iya, maksudnya pasti tahu lah. Pasti tahu sih. Dan untuk premisnya sendiri, ini akan menceritakan sebuah keluarga yang punya 4 orang anak, dan mereka itu ceritanya tuh ya bergantung banget lah sama ibunya. Cuman nanti karena cerita filmnya nanti
ibunya ini kayak semacam kena musibah dan ya jadinya konflik di antara iya, dan jadinya kan. nanti anak-anaknya harus akan kehilangan si sosok ibu ini. Dan sementara tuh dari 4 anaknya ini kalau lihat trailernya itu kayak ya kurang akur dan banyak berantemnya gitu lah. Dan ini mungkin kalau lihat dari trailernya juga kemarin gue lihat ini apa sepertinya nanti akan digambarkan tuh ceritanya mungkin akan back and forth lah. Dan kalau gue lihat trailernya kan ada si itu Slamet Reharius sebagai bapaknya tuh. Oh iya, bapaknya ya. Dan digambarkan tuh ini di trailernya tuh diliatin udah meninggal. Jadi kayaknya nanti akan ada konflik. Iya. Tadinya keluarnya whole, terus si Pak Slamet Raharjonya yang sebagai ayahnya ini meninggal, kan jadi pasti ada luka lah di keluarganya. Dan nanti untuk ngurusin si ibunya ya akan konflik lah, anak-anak ini akan konflik karena ditinggal sendiri dan udah gede juga kan, makanya gede iya tipikal ya sebenarnya agak tipikal drama keluarga sih. Cuman memang ya gitulah, memang meskipun secara premis film-film drama keluarga itu premisnya predictable lah, cuman selalu tuh menurut gua film drama keluarga itu selalu yang nonton cukup rame lah di Indo gitu. Ya karena ini sih maksudnya relate lah, dan kan maksudnya kalau dibandingin sama budaya lain kan budaya Indonesia salah satu budaya yang keluarga banget nggak sih? Ya Asia iya. Yang kayak emang keep families banget, hubungan antara orang tua dan anak itu yang sangat antara keluarga juga dijaga ya gitu ya. Betul, jadi kayak relate lah, makanya banyak yang pengen nonton. Kalau lihat karakternya sih kayak unik lah kalau nonton orang itu. Si Adinia Wirasti-nya sama Amanda Manopo kayaknya mereka kakak pertama sama kakak kedua tuh. Oh iya. Kayaknya Bu, tapi ntar koreksi juga kalau salah ya. Seinget gue ya, mereka kayak udah kerja sibuk gitulah. Si Freddie Nuril ini kayak musisi gitu lah kan, dan tipikal musisi tuh waktunya suka habis sendiri gitu. Iya, waktunya nggak bisa beda lah jam sibuknya dengan orang yang kerja kantoran gitu lah ya. Dan si Yasmin Apring ini sebagai anak bungsu yang kayaknya tuh mungkin baru kuliah atau apa, gak terlalu dijelasin, kuliah dan punya pacar. Nah istrinya lagi menjanjaki dunia baru gitu lah, kayak anak puber lah gitu. Oh iya. Jadi kayak udah kelihatan sih kayaknya nanti konfliknya di mana aja sih, nanti sibuk sendiri lah, sininya nggak tahu kemana, anak-anaknya nggak diurusin ibunya. Ya mungkin selain premis ceritanya yang relate karena cerita drama keluarga, mungkin daya tarik film ini ya dari cast-nya juga sih. Kayak kan ibunya aja kan Christine Hakim kan maksudnya kan nggak ada yang raguin lah. Terus ada Adinia Wirasti juga, terus Freddie Nuril, aktor-aktornya ya bagus, maksudnya memang aktor Indonesia yang bagus lah. Baru ya paling Yasmin Apring, tapi itu pun juga udah main beberapa film kan. Iya, Amanda Manopo juga agak belum main juga sih, ya baru juga sih. Ya itu sih mungkin kalau lihat dari cast-nya sendiri, terutama tuh yang pecinta film Indonesia, harusnya sih lihat cast-nya cukup bakalan menarik sih. Ya dan baik lagi karena bahas drama keluarga dan akan sangat relate menurut gua, jadi kayak kalau masalah penonton kayaknya nggak usah diraguin kali ya. Ya sebenarnya nanti itu tebakan kita aja sih. Tebakannya. Kan ini tentang film drama keluarga nih. Sebenarnya kan memang film di Indo tentang drama keluarga cukup banyak. Gitu. Kalau dari lu sendiri 3 film drama keluarga Indonesia favorit lo apa film? Oke, 3 ya. 3. Jadi main kuis ya kita. Enggak sih, ini kan cuma ininya. Iya. Satu lagi alasan ya. Top of mind gue mungkin yang pertama itu Cek Toko Sebelah. Itu salah satu, maksudnya karya Ernest Prakarsa, salah satu favorit gue sampai sekarang tuh itu. Karena ya selain lucu, wah dapat banget sih. Walaupun kita mungkin sebagai itu kan lebih ke keluarga Chinese, tapi walaupun kita nggak penontonnya mungkin bukan Chinese, tapi tetap relate gitu loh, kayak wah bagus lah. Terus 1, 2 itu NKCTHI gue. Oh iya. NKCTHI karena ini apa? Ya itu tadi sih
dulu penceritaan film NKCTI ini bagus sih. Agak cerita menurut dari segi dari segi alur filmnya gue nyatanya agak bagus sih, back and forth kayak terus kayak kita udah tahu kita tahu ada konflik nih di keluarga ini, cuman apa nih konfliknya kayak nggak baru di dan saat momen gue suka banget pas momen meledaknya tuh kayak wah keren sih. Walaupun memang kalau diinin konfliknya agak dihiperbolakan tapi tetap bagus sih, salah satu favorit gue juga. Terus, dan yang satu lagi gue suka kayaknya gara-gara warisan. Lu diambil semua lagi. Sebenarnya gue antara gara-gara warisan atau ini apa namanya ngeri-ngeri sedap. Tapi kayaknya gue lebih relate ke gara-gara warisan karena itu mungkin nyertainnya secara umum aja sih, kayak anak kayak bapak, ibu, anak sulung, anak tengah sama anak kayak konfliknya kayak oke. Ya berarti mungkin ya gue nambahin aja kali kalau mungkin gue 3-nya tadi ngeri-ngeri sedap karena mungkin dari segi drama dia meskipun film kedaerahan cuman dari drama bagus sih, maksudnya apalagi kayak dan mungkin bagi makanya karena sangat bagus nontonnya banyak juga. Iya. Terus ini sih ya mungkin ini Keluarga Cemara juga bagus sih gue ngeliat. Ya itu salah satu. Itu ya kenapa bagus karena memang ceritanya juga cerita dulunya kan bagus, terus kayak pas di remake juga oke sih, maksudnya kan terus sampai ada ikonik lagunya gitu sih, makanya menurut gua itu salah satu filmnya keluarga yang cukup orang pasti tahu lah. Satu lagi nih harus beda apa sama sih? Enggak, sebenarnya sama juga nggak apa-apa, tapi ya gua kalau ini sih gua gara-gara warisan sih. Karena memang dari ceritanya sendiri cukup relate, apalagi kalau udah di umuran sekarang tuh kayak relate loh. Kadang-kadang memang gara-gara warisan tuh banyak keluarga yang berantem bisa berantem gara-gara warisan gitu. Itu ceritanya real banget gitu, relate banget lah. Nah, kalau menurut kalian gimana? Baik lagi film keluarga favorit kalian tuh apa aja? Ini mungkin kalian bisa tulis juga di kolom komentar dan kasih tahu komentar kalian. Dan jangan lupa kalau memang kalian tertarik nonton film ini gitu. Film Jika Besok Ibu Tiada. Nah, gimana tadi? Itu tadi ya rekomendasi film dan series dari kita untuk bulan November ya. Iya, Ya, seperti biasa ini pendapat kita pribadi, rekomendasi kita. Nanti kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis aja di kolom komentar pendapat kalian seperti apa untuk film-film dan series yang kita rekomendasikan. Dan kalau kalian sebenarnya punya rekomendasi film atau series yang lain ya boleh banget lah kasih tahu juga ke kita. Iya, mungkin bisa kita rekomendasiin juga biar orang lain juga pada tahu gitu sih. Oke, dan mungkin balik lagi kita mau minta dukungan kalian juga untuk karena ya memang kita sedang ikut kompetisi podcast Top 20 dan ya doakan kita supaya bisa diberikan hasil terbaik lah dan bisa memberikan yang terbaik juga. Mungkin ya udah ya sekian dari konten kali ini. Gue Billy dan gue Vali. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.